Jadinya gini, ini tuh yang kayak C ini tuh gagal kayaknya gara-gara nggak tenggelam semua. Dalamnya gagalnya gimana? Dia kan kayak bentuk lonjong gitu kan, tapi bentuk C. Terus dia kayak nggak tenggelam semua gitu, jadi yang bawahnya ketipisan. Bawah ininya, dia tebel gitu, Sir. Oke. Mungkin Ya, nanti saya mau buat selama utuh C-nya, kalau kamu masih mau coba casting sih mestinya bisa ya, mestinya. Bagian yang dinutupin lubangnya itu dipotong-potongin aja, yang bagian nggak perlu. Iya. Bisa dituang. Oke, Terus Sir. itu ya, tipsnya kalau mau ngetes dulu gitu, kamu nggak mau langsung pakai resin dulu, bisa pakai lem tembak. Ya. Diisi aja pakai lem tembak, biarin dia dingin, tarik keluar. Bisa kelihatan juga sih. Kira-kira berhasil atau enggak itunya, mold kamu. Oke, Sir. Oke. Brenda. Hasil. Alia, silakan Alia. Ada update nggak? What's going on? Aku baru udah negatif. Jadi aku baru bisa keluar kamar. So I don't have it done yet. Tapi aku udah beli semuanya. Tapi aku jadi belum buat. Oke, ya udah. Kamu kejar deh ya. Iya. Kamu udah terbelakang. Tapi ya masih ada 2 minggu sih pokoknya untuk resinnya. Let me see how many people are there now. 15. We're still missing some people ya. Oke, tunggu lagi sebentar deh. Norin, silakan mau ngasih nih update kamu punya kayak gimana? Punya aku itu baru cetak silikon moldnya, tapi belum kering. Oke, nanti kalau udah kering masukin ke itu ya, Teams-nya. So I can see. Iya. Oke, thank you, Sir. Oke. Gaby Christina, silakan Gaby. Udah ada belum Gaby? Udah ada. Jadi gimana kamu update kamu? Kamu masih mute ya? Besar aku coba. Ini Sir, silikon moldnya. Oke. Akhirnya kamu bentuknya ini ya, kotak-kotak gitu aja ya? Iya Sir. Oke. Ya udah. Cuman aku ada beberapa bentuk yang belum kering sih Sir. Silikonnya belum kering. Iya, ini yang udah kering. Jadi nanti masih ada bentuk yang lain lagi, Sir. Oke. Ya udah, oke. Let's see, 16 people, I think it's good enough. Kita mulai aja deh ininya. Jadi ya tugas kalian berikutnya mulai explore casting ya, yang udah pada kelar moldnya. Yang belum kelar ya cepetan kejar. Nah, castingnya ini mesti kamu mulai ada visinya sih. Kira-kira kayak modul yang kamu mau casting dalam resin ini mesti warnanya kayak gimana supaya cocok dengan overall waktu di compose together gitu, di put together. Ya, jadi tapi aku juga suka ngelihat kalau kamu explore yang belum dieksplor sama orang gitu, atau yang jarang dieksplor sama orang. Kalau mau dikasih warna resinnya itu pertama-tama resin itu ada yang basic ya, ada 4 jenis jadinya ya. Resin yang common ada 4 jenis, padahal sih banyak sekali macam-macam resin. Soalnya itu kan kayak komposisi kimia, jadi byproduct daripada minyak bumi, batu bara. Jadi batu bara dibuat jadi minyak, terus byproductnya waktu lagi mereka bikin jadi minyak untuk mobil gitu ya, bensin, itu byproductnya bisa di somehow di develop secara kimia menjadi ini resin gitu.
Kalau secara natural biasanya itu getah tanaman gitu, dan getah pohon. Jadi kalau resin yang dibilangnya natural itu biasanya dari kayak pine tree atau pohon-pohon yang bergetah. Getahnya ini semi transparan. Rata-rata sih nggak ada yang kayak clear, transparan, putih doang. Tapi rata-rata agak coklat-coklat gitu. Nah itu yang kamu sering lihat-lihat kalau di film atau di National Geographic gitu ya. Kadang-kadang ada serangga-serangga dari zaman purba yang kayak ke capture dan ke preserve di dalam resin. Nah itu rata-rata resin dari tanaman ya, dari pohon. Ya, salah satu yang paling sering pakai semacam resin juga basically itu yang dipakai sama orang Jepang ya, untuk bikin bento box, jadi dia uruchi namanya. Ini juga ada 2 macam. Yang paling originalnya yang paling sering dipakai sama orang Jepang itu yang dari tanaman. Jadi ada semacam tanaman resin ya, itu getahnya diambil, dioleskan untuk bikin kayak bento box dan lain-lain kayak preserve. Jadi itu kayak natural resin, bikin deh kayak coating clear yang nggak protect barang itu gitu. Jadi tahan air, safe buat makanan. Ya, jadi kalau box-box bento box yang bukan masih zaman dulu gitu ya, dari kayu. Nah, itu prosesnya panjang tuh. Kayunya mesti dikeringkan dulu, jadi kayak dijemur gitu, berapa tahun, misalnya panjang, supaya dia completely dry, completely stable, baru di carve, atau nanti udah di carve, dijemur lagi gitu ya, make sure. Tadi amplas, nah itu mulai dikasih layer uruchi ini, dikasih layer resin dari tanaman ini. Ya, susahnya resin ini dia toxic banget waktu belum kering, belum set. Ya, dia jadi kayak mirip, karakternya mirip poison ivy. Kalau kena kulit kamu kayak bisa blisteran, gatel-gatel, rash gitu. Ya, jadi waktu dia masih lagi dalam keadaan wet, belum set, itu cukup toxic, ya, sangat toxic gitu. Ada orang yang hirup ininya ya, udaranya aja bisa kayak breakout gitu ya. Ada kalau orang yang sensitif banget sama ini. Tapi kalau dia udah ngeset, itu udah keras, udah set, jadi sesuatu layer yang biasanya sih sangat aman ya. Kecuali mungkin kamu kayak anomali terus bener-bener sensitif sama ini ya, harus pakai produk yang mungkin nggak boleh mengandung ini gitu. Tapi jarang sih orang-orang rata-rata ya itu ya. Jadi kalau bento box yang beneran dibuat dari kayu dan pakai ginian, biasanya sih harganya mahal sekali gitu ya. Kalau yang dijual sekarang kebanyakan ke plastik. Kalau plastik bisa murah. Dia pakai untuk segala macam sih kalau di Jepang ya. Jadi kayak untuk layering, inlay, panel-panel kayu, panel-panel yang didekorate, terus yang lukisannya dikasih powder emas, ya. Terus dipakai juga di keramik yang untuk teknik kintsugi. Jadi kalau teknik ada keramik kamu yang sangat berkesan gitu ya, ada nilai memorinya, ada nilai nostalgianya atau signifikan tertentu, terus sampai pecah. Yang Jepang ini bikin teknik namanya kintsugi. Jadi kayak dilem balik, tempel jadi satu. Nah, lem yang mereka gunakan biasanya pakai yang uruchi ini. Ya. Jadi udah dijadiin satu, ntar bisa di sprinkle pakai emas, bisa di sprinkle pakai silver, macam-macam warnanya. Ya. Jadi ada kayak macam-macam. Kalau yang kintsugi sendiri tuh sebenarnya yang buat emas. Jadi kin itu the word for gold di Jepang. Jadi namanya sebenarnya banyak macam suginya itu. Ya, ada macam-macamnya lagi. Yang paling common ya itu yang emas yang bisa kita tahu. Ya. Jadi orang-orang dan at some point it became so, malah jadi sesuatu yang kayak wow keren gitu ya. Jadi kadang-kadang malah ada orang yang sengaja break their pots untuk bisa bikin sugi. Pot-pot yang mereka appreciate. Story-nya sih sebenarnya dia pernah ada pottery yang mereka dapat dari China, terus accidentally break, terus mereka kirim ke China balik gitu, minta expertnya suruh di fix. Kalau Chinese way biasanya dilem sama dia ya, pakai semacam lem natural juga I guess.
Terus di bagian yang crack itu di dua pilahnya itu dibor lobang-lobang terus dikasih kayak staple besi gitu supaya hold the thing strong. Ya. Tapi dengan cara itu waktu dibalikin lagi ke Jepangnya, ke Emperor Jepangnya, waktu dia lihat dia sangat disappointed. Dia bilang it's very ugly, jelek banget caranya begitu gitu fixnya. Tapi itu kalau yang tradisional cara China biasanya betulinnya caranya gitu, staple di staple. Ya. Itu pun juga ada penggemarnya gitu ya. Jadi tapi pokoknya personally waktu itu yang the Emperor Jepangnya nggak suka. Jadi akhirnya dia suruh craftsman dia figure out other ways to fix it. Nah itu mereka come out with the kintsugi. Jadi sekarang terkenal cara fixing broken ceramic ke arah ala Jepang. Tapi itu ya pakai uruchi itu. Kalau di Jepang itu ada sekolah-sekolahnya gitu ya. Jadi kalau kamu benar-benar tertarik sama sesuatu, kamu bisa jadi expert in that gitu, di material itu. Jadi bisa kamu kayak sekolah untuk dapetin degree kamu, diploma atau degree, I don't know. Expert in how to use kintsugi, ngerti segala macam tipe kintsugi, terus bisa diapakan aja, bisa dicampur apa aja, prosesnya gimana gitu. Nah, ini resin yang kita pakai rata-rata itu yang bukan natural ya. Ada lagi yang kalau nggak dapat dari yang pohon itu, kan pohon itu tadi kalau lagi masih wet jadi sangat toksik dan lain-lain, jadi handlingnya tuh mesti hati-hati banget, susah gitu ya untuk orang awam. Ada juga yang dari jusnya binatang, serangga, semacam beetle. Ya. Ini yang big producernya biasanya di India. Jadi kayak diambil jusnya daripada binatang, daripada serangga beetle ini, itu juga waktu ngeset bisa menjadi lacquer juga, coating lacquer. Mungkin yang sering kita pakai sekarang kalau di furniture gitu ya, kalau bukan yang artificial gitu, yang dari oli, dari minyak, kemungkinan besar yang varnishnya itu yang dari binatang, yang dari Jepang, dari India. Ya, jadi itu yang sangat common juga. Nah, kalau resin sendiri yang udah dibuat dari yang kita pakai nih, biasanya yang paling common ada 4 ya. Satu, UV resin, mungkin yang kalau kalian sering do nail art paling familiar buat kalian. Ya, UV resin itu ngesetnya kalau kena UV light. UV lightnya bisa kamu beli lampu khususnya yang kayak strong UV light gitu ya, di shine. Ada takarannya biasanya kayak kalau kamu thickness-nya berapa, ya perlu berapa menit of that UV light ya, berapa strongnya. Kayaknya dijemur di matahari juga bisa gitu. Jadi biasanya kalau kamu beli yang UV resin, datangnya botolnya hitam ya, supaya dia nggak ada sinar yang masuk ngeset the whole resin gitu sebelum dipakai. Jadi dia sangat light sensitive. Jadi dia curingnya menjadi kerasnya dengan light. Nah ini kalau yang kamu pakainya UV resin ini, dia biasanya pro kontranya gitu ya. Pro-nya itu lebih mudah digunakan, lebih tidak bau, ya, lebih nggak messy, I guess, because you just put it like, misalnya tinggal botol langsung disinarin langsung keras gitu. Jadi pengaturan kekerasannya juga bisa relatif lebih cepat. Ya, tapi minusnya, gara-gara dia sensitif sama light untuk cure, kalau kamu casting sesuatu yang agak lebih tebal gitu ya, kayak 1 sentian atau apa, bagian bawahnya nanti nggak ngeset. Apalagi kalau mold yang kamu gunakan itu kayak silikonnya yang warnanya solid, kayak biru atau putih atau apa, tapi nggak yang transparan. Jadi kayak kalau yang mau pakai yang UV resin ini, harus moldnya sendiri kamu mesti beli silikon yang semi transparan waktu dia ngeset. Nah itu susah dapatnya. Aku sampai sekarang nyari-nyari nggak pernah ketemu kalau di sini ya. Kalau di luaran biasanya lebih komplit produk-produk silikonnya, resinnya dan lain-lain. Kalau di Indo masih limited gitu. Ya. Jadi sampai sekarang sih aku nggak ketemu yang silikon transparan. You can buy them set itu udah jadi, mungkin bikinan China. Jadi yang kayak warnanya kayak susu-susu gitu tapi agak transparan. Ya, agak. Nah itu yang biasanya dipakai untuk UV set resin. Mold gituan juga bisa dipakai dengan UV yang biasa, yang resin yang biasa ini. Jadi ada lagi, nah kalau kamu punya mold biru muda gitu ya, yang nggak bisa pass through light,
cara ngakalinnya gimana pakai UV resin? Lebih baik kamu pakainya layer-layer. Jadi tuangin mungkin 2-3 mili aja tebelnya, set dulu pakai sinarnya supaya semua yang bagian itu layer itu udah set, baru tuang lagi layer berikutnya, sinarin lagi, jadi layer by layer gitu. Mungkin that will help. Ya, jadi bisa ngeset. Atau ya bisa juga kamu pop it out, mungkin masih lengket gitu bagian bawah gara-gara belum kena sinar, terus baru disinarin lagi. Nah terus kedua yang sangat populer yang kita rata-rata biasanya pakai dan cukup murah itu yang polyurethane resin. Kalau polyurethane itu biasanya ada katalisnya, ya jadi ada perbandingannya. In general perbandingannya kira-kira 1%. Jadi kalau kamu pakai resinnya yang part resinnya itu yang kayak sirup kental 100 gram, katalis yang kamu pakai 1%, 1 gram. Ya, jadi itu penting banget ini. Jadi kalau kamu lagi casting resin, measurement ini penting banget. Ya. Polyurethane resin rata-rata waktu lagi ngeset create heat, tambah panas. Tambah banyak volume yang kamu gunakan itu kamu mix, biasanya tambah panas, dan tambah banyak katalis yang kamu gunakan itu juga mengincrease heatnya, ya tambah panas. Jadi hati-hati dengan polyurethane resin, yaitu kalau kamu lagi pour belepotan kena tangan kamu, ingat itu waktu lagi ngeset bakalan panas, gitu. Bakalan kebakar kulit kamu. Jadi lap semuanya sebelum dia mulai mengeras, mulai reaksi. Ya, dan reaksinya cukup cepat biasanya kalau yang polyurethane resin ini. Habis kamu mix semenit 2 menitan gitu ya, dituang biasanya dalam hitungan 5-10 menit udah mulai tuh tambah panas. Terus kadang-kadang agak misleading soalnya habis kamu mix sama tuang kayaknya nggak ada reaksi apa kamu pegang apa nggak ada panas, tapi nanti setelah kayak udah 5 menit atau 10 menit atau panasnya cepat dan drastis ya, jadi itu hati-hati banget. Pro-nya yaitu dia murah, banyak macam ya. Ada yang warnanya pink, ada yang butek, coklat hijau-hijauan, ada yang bening. Relatively yang bening biasanya lebih mahal gitu ya. Kalau yang butek-butek biasanya digunakan lebih untuk kayak bikin fiberglass mainan atau badan atau apa gitu, pokoknya sesuatu yang kamu mau membuat bentuknya itu nggak perlu jadi kayak kaca gitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk kayak bikin boat lah, bikin mobil-mobil custom ya, yang boat motor-motor custom. Nah itu resin yang nggak bening biasanya. Tapi rata-rata sih pakai polyurethane resin. Ya, jadi nanti biasanya dikombin sama fiberglass. Fiberglass itu kayak buatannya dari gelas tapi dibikin jadi kayak jaring, kayak fabric. Ya, nah itu kamu biasanya udah ada moldnya, kamu brush on dulu resinnya, polyurethane resinnya yang udah kamu campur kayak sebagai lemnya, terus kamu taruh layer by layer kayak di patch gitu dengan fiberglassnya, terus di setiap habis layer dikasih resin layernya lagi, terus ditempel-tempel lagi, jadi kayak di build up kayak tape gitu ya, kamu tempel pokoknya sampai thickness yang kamu mau, yang kamu rasa cukup kuat. Nah itu kayak itulah biasanya mobil-mobil kapal laut, boat itu ya, kapal-kapal badan mobil itu yang custom biasanya pada pakainya ini fiberglass ini. Terus ada lagi epoxy resin. Kalau epoxy resin rata-rata biasanya part A, part B gitu. Ada yang kayak 2 parts of A, 1 part of B. Ada yang langsung part A, part B, equal volume, diaduk rata, dituang ya. Epoxy resin ini yang sering digunakan untuk bikin kayak table gitu, kayak tabletop atau meja yang ada groove-nya, terus groove-nya diisi sama resin, terus bagian lainnya kayu, jadi kayak ada kombinasi kayu, resin, dan juga sering digunakan untuk kayak flooring ya, kayak untuk bikin fake marble, itu biasanya pakai epoxy resin ini. Jadi epoxy resin in general lebih clear dari polyurethane resin. Dia setnya kayaknya lebih lama ya daripada polyurethane resin in general, tapi lebih keras juga setnya. Kalau udah jadi itu lebih kayak kaca, lebih tahan goret dibanding polyurethane resin.
Kalau polyurethane resin, walaupun dari kamu polish ya udah kayak kaca, tapi gampang di scratch sebenarnya. Ya, masih agak soft dia. Terus ada apa lagi? Nah, yang satu lagi flexible resin. Ya, flexible resin ini biasanya mereknya yang paling gampang didapat atau yang ada yang aku ketemuin itu Lycal. Lycal, Lycal. Terus ada kode-kodenya juga Lycal apa gitu. Nah, itu di video yang tadi aku kasih di WA group ada linknya. Jadi orangnya yang ngomong tentang Lycal itu dia bikin casting gitu. Kamu bisa lihat berapa fleksibelnya Lycal ini. Terus di deskripsi video dia ada link Tokopedia-nya. Ya, Lycal. Lycal juga in general lebih mahal dari resin biasa daripada yang polyurethane resin. Jadi mungkin kalau dari urutan mungkin polyurethane resin paling murah ya, paling economical. Kedua mungkin epoxy. Ketiga UV. Ya. Lycal mungkin mirip-mirip UV sih harganya. Ya. Tapi ya kayak gitu sih, kamu mesti jago-jago juga nyari-nyari ya. Kadang-kadang bisa sih dapat yang kayak polyurethane resin yang clear banget tapi cukup murah gitu. Tergantung toko-tokonya gitu. Ya. Tapi ya kalau kamu ke toko kimia yang sangat komplit yang emang spesialis resin, mereka bisa kasih kamu kayak listnya 100 macam jenis resin gitu. Each one have their own karakteristik yang spesial. Ada yang kalau di casting agak ada fleksibilitasnya, bisa sampai bikin kayak tali pancingan gitu. Ya, ada yang UV resistant, jadi udah ditambahin sesuatu supaya dia tahan UV light supaya nggak menguning ya, atau mencoklat. Rata-rata kalau nggak ada itunya, kamu punya resin tuh over time bakalan kayak tambah agak ada tint of brownness gitu ya, ada tambah kalau udah tua tuh jadi brownish atau coklat gitu warnanya dikit, masih transparan tapi jadi kayak ada tinge of brownnya. Terus resin, cara habis kamu casting gitu ya, misalnya mold yang kamu bikin itu waktu itu nggak perfect, nggak licin banget, nggak mengkilap banget, jadi kamu cast resinnya keluar juga nggak bening dan nggak agak butak-butak gitu, tapi kamu mau hasil akhirnya bening ya. Cara paling mudah, habis kamu amplas bagian-bagian yang tajam gitu, kadang-kadang habis resin tuh, habis kamu casting pas ujung atasnya itu corner-cornernya kan tajam banget. Nah itu boleh kamu cutter atau kamu amplas ya. Aku saja sih kalau mau amplas cepat pakai yang grid 60-an ya. 60 itu paling kasar. Kalau amplas itu gridnya tambah, angkanya tambah tinggi, tambah halus ya. Kalau mau bener banget ya, kalau kamu mau bagus banget itu diamplas dulu pakai grid kayak yang paling kasar 60 sampai udah relatif rata, turun naik gitu ya, gridnya tambah halus, jadi mungkin ke yang 100 atau 120, terus ke 200, terus ke 500, terus ke 1000. Nah, kalau udah di atas 1000 biasanya udah cukup oke, udah cukup halus banget, itu tinggal di polish ya. Polishnya pakai apa? Biasanya pakai polish metal ya. Jadi apapun yang kayak kit-kit untuk polish badannya mobil itu biasanya bisa digunakan. Dulu aku beli yang ini. Tapi musinya sih dengan yang lain-lain pun brandnya as long as it's used for polishing metal ya. Jadi itu kayak gridnya udah kamu amplas sampai mungkin minimum 600 lah ya, 600. Tapi benar-benar ya kamu touch permukaannya tuh semua udah rata gitu. Kalau kamu lihat pakai kaca membesar pun udah nggak ada pit-pitnya lagi ya. Jadi kalau amplasnya tambah bagus setelah udah 600-an ke atas gitu ya amplasnya, itu kamu pakai polish itu digosok-gosok aja, dia kayak toothpaste, gosok pokoknya sampai kayak semuanya ke cover putih, terus kamu lap pakai kain ya, kayak kaos bekas atau kain yang nggak kasar nge-scratch permukaan. Kalau masih belum kurang mengkilap dan bukan gara-gara kamu amplasnya kurang ya, amplas kamu udah rata, bisa apply lagi berapa kali. Jadi kayak gitu, dioles-oles lagi, dirap-rap lagi, terus digosok lagi.
Nah ini kenapa aku kasih kamu waktu 2 minggu untuk casting resin, ya ini gara-gara waktunya tuh panjang kalau kamu bener-bener bagus hasilnya. Habis di casting, mesti dia tungguin dia sampai kering total, terus mesti diamplas, dipolish, jadi banyak kerjaannya di sana. Provided modul kamu masih kurang bagus, kurang rapi, ya. Terus kamu maunya hasilnya rapi gitu. Now I give you another tip yang untuk cheatnya. Cheatnya itu bisa juga, pokoknya kamu amplas bagian yang tajam ya. Kalau yang tajam ya emang harus diamplas. Diassemble semuanya, terus di spray pakai gloss spray yang kayak buat ya yang bisa kamu beli lah, pokoknya untuk glossy spray ya, yang biasa buat mobil lah, buat apa, buat karya-karya craft gitu. Pakai glossy spray gitu. Jadi itu juga kasih coating, this glossy coating, kelihatannya jadi langsung mengkilap gitu ya. Kayak udah ini. Nah itu chipnya, tapi ya dia surface doang, soalnya kan dia menempel di surface, jadi nggak sekuat kalau benar-benar kamu amplas dan kamu polish setiap resinnya. Ya. Terus apa lagi? Jadi yang common ada 4 itu. Kalau pokoknya yang paling murah ya yang polyurethane resin. Waktu lagi casting, make sure, apalagi kamu pakai yang polyurethane resin, ya, dia bau keras, nyengat baunya. Ya, resinnya sendiri ada baunya, nggak begitu parah banget. Katalisnya baunya cukup keras, ya, nyengat. Jadi do it in a good ventilated room. Ya. Buka kipasin apa segala. Waktu dia lagi ngeset pun kalau kamu taruh di kamar gitu, kamar tertutup ya, nanti kamar kamu seluruhnya bau itu. Dan over apa prolonged period of exposure of that gitu ya, kamu seperti itu mesti nggak bagus buat your health. Ya. Kalau sekali 2 kali ya, mestinya sih nggak will not do any enough damage to your body. Ya. Tapi kalau kamu sering-sering lakukan ini, make sure you do it in a good ventilated room. Ya, ada resin-resin lain tuh yang kayak Lycal gitu ya. Lycal itu juga sejenis polyurethane, tapi dia punya campurannya tuh beda. Setnya jauh lebih lama. Ngesetnya tuh minimum kayak 24 jam. Tapi tuh waktu udah keluar bisa jadi kayak fleksibel banget. Kayak biasanya kalau kamu dapat mainan souvenir gantungan kunci itu rata-rata itu kayaknya sih campuran Lycal itu. Yang tadi aku share di WhatsApp grup itu ada orangnya itu jelasinnya agak aneh, cara dijelasin tuh ada kayak kayak kadang-kadang tuh kayak nggak dapet apa yang dia jelasin gitu, tapi dia banyak eksperimen gitu. Ada salah satu eksperimen dia campur yang polyurethane resin yang biasa yang setnya jadi keras sama dicampur dengan Lycalnya ini, dan kayaknya sih berhasil aja gitu, oke aja. Jadi ada possibility mungkin kamu bisa bikin sesuatu modul kamu yang kayak sebagian yang sini keras, terus bagian sininya fleksibel dan lembek. Ya. Nah kayak gitu-gitu aku appreciate yang kayak gitu-gitu. Kalau kamu eksperimennya lebih kayak lebih deep, lebih benar-benar dieksplor, bisa ke arah sana. Jadi kamu understandingnya lebih deeper on the material, ya, material resinnya ini. Kenapa aku kasih project ini? Sebenarnya ya kalau kamu udah mulai jago gitu ya desain produknya, mau bikin mass production, ya ini sistemnya begini biasanya, pasti pakai mold terus di casting ya, materialnya tinggal nanti berubah-ubah ya. Jadi bisa moldnya dibuat dari besi, castingnya langsung plastik yang dipanasin supaya jadi soft gitu kayak termoplastik, diinjek ke dalam, ditiup angin jadi ngembang ya. Itu yang kayak untuk bikin botol-botol plastik semua kayak gitu caranya. Untuk bikin bola plastik juga kayak begitu caranya ya. Jadi sebenarnya sih intinya mirip sama apa yang kamu kerjakan sekarang gitu ya. Gimana kamu melatih diri untuk tambah jago bikin moldnya, kalau 2-part mold, 3-part mold, 4-part mold apa semua gitu, ya itu tambah jago kamunya. Kalau nantinya kedepannya kamu mau kerja di pabrikan atau pabrik yang do things like this ya, atau kamu sendiri udah punya bikin produk apa terus kamu mau mulai coba mass production sendiri, ya ini kamu udah ngerti sistemnya gitu ya. Kalau kayak plastic injection itu kemarin aku ngomong juga ke Karen,
Itu mereka kan pikirnya productionnya a lot gitu ya. Apa yang mereka mau produce itu bakal banyak banget. Jadi biasanya mereka willing to invest on the mold itself. Gitu. Jadi kalau plastic injection itu moldnya biasanya pasti dari besi yang di CNC mungkin ya, dipotongnya pakai CNC atau pakai laser kalau mereka punya teknologi yang udah canggih. Nah itu satu moldnya aja bisa kayak 100 juta gitu. Untuk satu kayak botol, misalnya botol teh botol gitu ya, yang plastik atau botol shampoo. Moldnya itu biasanya bisa sampai mulainya dari segituan gitu. Nah jadi kayak wah gede banget investmentnya. Tapi kan mereka considernya ini bakalan diproduksinya jutaan, ribuan terus-terusan gitu of the thing. Ya. Jadi will worth it in the long term run. Kalau udah jual certain amount ya pasti balik itu 100 jutanya untungnya. Dan setelah itu ya profit aja. Ya, jadi ya itu. Tapi secara pemikirannya sih semua sama aja. Mirip kayak begini, kayak silikon ini. Oke. Terus apa lagi? Pewarna ya. Jadi salah satu eksplorasinya itu bisa main-maininnya yaitu mainin apa yang kamu tambahkan ke resin ini untuk merubah warnanya gitu. Yang mungkin agak lebih susah yang kalau kamu bikinnya kayak ombre ya, warnanya dari kayak darker to lighter to transparan. Itu jadi kayak intensitas waktu kamu campur ke dalam resinnya tuh mesti kayak lebih a lot more warna di bottom, terus ke atas agak ini, atau dicampurnya kayak langsung kamu bikin di different container gitu. 3-4 kontainer, satu warnanya lebih banyak, satu lebih dikit, gradually tambah dikit, terus kamu tuangnya step by step gitu ya, dari deeper. Nanti hasilnya bisa kayak agak ombre gitu warnanya. Kayak gitu-gitu biasanya lebih menarik. Pewarnanya kalau kamu beli dari toko yang benar-benar jual buat resin, biasanya ada yang pewarna powder, ada yang pewarnanya liquid, ada yang pewarnanya paste ya, kayak ya. Yang paste sama liquid rata-rata transparan jadinya. Kalau yang powder ya itu cuma kayak powder yang dimasukin ke dalam resin, jadi dia kayak floating inside gitu ya. Mirip kayak kalau kamu pakai glitter kan juga, tapi itunya tipis agak gede-gede gitu ya kalau glitter. Little pieces of plastic gitu ya, jadi bubuk-bubuk plastik yang glitter, gitu. Kamu campur ya dia cuma floating aja di dalam, jadi sebenarnya nggak transparan, dia cuma transparan ya gara-gara nggak semuanya keisi. Ya. Kalau bola bowling gitu rata-rata ya itu pakai pewarna gitu. Ada yang metalik, ada yang apa, jadi kayak marble metalik warnanya. Tapi kalau kamu mau mulai mainin nanti hasil akhirnya ada elemen lampu, biasanya lebih bagus tetap transparan. Ya. Kalau dia diopek-opekin ya lampunya ketahan, udah nggak kelihatan, nanti cuma kelihatan siluetnya doang. Jadi pikirin itunya juga permainannya. Apalagi yang bisa kamu tambahkan? Semua yang kering, ya rata-rata yang kering biasanya berhasil. Jadi bisa kamu masukin beras, bisa masukin apa nih? Kayak bubur kacang hijau gitu sebelum dimasak gitu ya. Bits gitu. Kacang-kacangan powder. Ya itu bisa sih masukin. Aku pernah masukin kertas, jadi kayak origami, bikin dulu di carve apa, ditekuk-tekuk dulu terus di encase di dalam resinnya gitu. Itu menarik juga. Nah kalau kertas yang kamu mainin pakai kertas yang transparan mungkin bisa lebih menarik lagi ya. Terus kadang-kadang juga habis kamu tuang resin kan ada sisa-sisa resinnya. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi sisa-sisanya waktu itu aku kasih campur warnain lagi. Aku aduk-aduk biarin dia kayak kenyal-kenyal keras-keras gitu kayak kram-kram. Habis dia ngeset kan dia masih transparan nih tapi udah ada warnanya. Nah itu waktu itu aku masukin lagi ke resin yang berikutnya gitu, ke modul yang berikutnya. Jadi pieces of this crumple thing gitu ya, of resin dimasuk ke dalam. Waktu dia ngeset kan transparan tuh, tapi transparannya di dalam tuh ada kayak sesuatu yang bentuk organik transparan tapi kayak cloud gitu di dalam. Jadi keren-keren juga ya. Jadi bisa dimainin gitu. Yang susah mungkin kalau kamu mau taruh liquid di dalamnya, kayak encapsulate liquid di dalam resinnya. Itu basically kamu mesti bikin resin kamu jadi kayak wadah ya. Harus ada kayak kontainer, masukin liquidnya, terus somehow kamu bisa tutup lagi pakai resin lain.
dan kesil semuanya. Ya. Pernah ada yang bikin juga, gitu. Ada yang pernah explore itu juga. Jadi gitu-gituannya sih aku mau lihat juga gitu ya. Jadi kamu pikirin overallnya indah dan menarik, tapi juga explore all this, like creatively pikirin what things can I include untuk bikin dia tambah interesting, tambah indah, tambah bagus. Ya. Apalagi ya? Kayaknya udah cukup banyak. Oh itu kalau tanaman, kamu mau masukin tanaman. Nah itu tergantung sama resinnya. Tadi kan resinnya ada berapa tipe tuh yang gue bilang ya. Kalau yang kayak polyurethane, itu tadi aku bilang kan bisa panas banget. Nah jadi kalau yang pakai polyurethane, kamu masukin kayak daun hidup gitu, daun hijau gitu, kamu yang kapsul di dalam. Waktu dia panas itu kayak kemasak daunnya. Jadi kadang-kadang kalau daunnya masih ada moisture-nya mulai keluar, bubble-bubble keluar, ya, atau dia bakalan saking panasnya kayak dimasak tuh jadi coklat, nanti berubah coklat daunnya. Makanya biasanya lebih successful kalau kamu masukin barang-barang kayak natural gitu, barangnya itu harus sudah kering banget, kering total gitu ya, kayak daunnya udah kering, biji-bijian yang sangat kering, nggak ada moisture-nya di dalam, itu biasanya lebih successful. Dulu pernah ada juga kayaknya murid yang masukin candy, ya. A lot of candies inside. Kalau candy, as long as dia dry, terus benar-benar ketutup semuanya sama resin, berhasil. Tapi kalau kamu actually kayak dia, candy-nya ada yang keluar setengah dari resinnya, jadi ke-expose, waktu itu tetap disemutin. Jadi bagian candy-nya ada yang keluar gitu, disemutin, dimakanin terus sama dia pelan-pelan, sama semutnya jadi kayak bolong resinnya. Ya. Jadi itu kayak mesti pikirin sih, barang yang kamu include itu dia sensitif nggak ke panas. Kalau sensitif ke panas, mungkin kamu harus pakai resin yang settingnya panasnya nggak drastis, ya, nggak tinggi. Kalau yang kayak epoxy resin kayaknya nggak begitu panas banget waktu ngeset. Juga takes longer time. Yang Lycal, walaupun dia sebenarnya termasuk ke polyurethane resin, gara-gara dia settingnya pelan, gitu ya, perlu 24 jam, itu juga nggak panas biasanya. Remain temperaturnya cukup konstan, mungkin naiknya cuma dikit gitu, 40 derajat. Ya. Terus campurnya mesti cepat ya, campurnya rata dan cepat. Biasanya kamu mesti cari wadah-wadah yang untuk mixnya itu yang flat banget bottomnya, ya, semuanya flat. Aduk dari luar ke dalam, dari luar ke dalam, dari luar ke dalam, sembari scraping all the sides. Ya. Soalnya kalau dia ada bagian yang nggak ke-mix sama katalisnya dengan baik, nggak bakal ngeset. Jadi kayak selalu lengket-lengket gitu. Kayak keras, saking keras-keras kenyal kayak lem yang kayak candy yang kamu udah sakon, keluar-keluar kan kayak lengket-lengket, soalnya apa, sugarnya udah mulai melting in your mouth. Jadi kayak mirip-mirip gitu tapi forever kayak gitu. Kalau itu kejadian gimana? Bisa kadang-kadang kamu mix lagi resin yang lebih bagus, di pour di permukaannya supaya kayak encapsulate bagian yang nggak ngeset dengan resin yang set. Ya, itu salah satu caranya. Aku lihat juga ada video yang dia soak di dalam cairan sabun. Nanti kayak setelah 24 jam jadi ada kayak putih-putih, layer putih gitu nempel di seluruh surface resin yang nggak ngeset. Itu kamu scrape terus kayak dikorek, kerok. Tapi I personally never tried it, jadi nggak tahu sih. Biasanya tapi ya ribet pokoknya kalau udah nggak lengket tuh. Ya, terus silikon kamu juga nanti jadi kayak lengket-lengket gitu permukaannya. Kalau kejadian kayak gitu gimana silikonnya? Kas aja lagi berapa kali, biasanya bisa ketarik gitu ya, lengketnya semua jadi bersih. Jadi tips-tipsnya gitu ya, pakai glove, pakai kacamata, safety pokoknya, atau shield ya, face shield, supaya kalau accidentally kecipratan nggak kena ke mata ya, itu yang kamu avoid. Kalau sampai kena kulit langsung dilap, jangan dibiarin tebel-tebel nempel di kulit. Pokoknya kalau dia masih tipis banget biasanya nggak begitu sakit waktu dia panas, nggak begitu ada enough material to burn your skin. Bisa pakai thinner untuk bersihin tangan kamu, dan pakai bedak ya.
Jadi pakai thinner, lap dulu semua sebisa-bisa kamu lap. Lap dulu kita pakai paper towel, sisanya pakai thinner, terus baru sabunin tangan kamu, terus pakai bedak badan kamu. Ya. Tapi kalau untuk avoid all that, ya pakai sarung tangan langsung latex gloves supaya nggak pernah kena ke skin kamu langsung. Ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah gitu aja. Waktunya kan ini 2 minggu nih kira-kira ya. Jadi 2 minggu benar-benar resinnya, modul-modulnya udah mesti jadi. Harus kalau kamu desperate banget, the last measure is you buy latex mold yang udah jadi. Ya, kayak beli yang mereka jualin di pasaran. Jadi ada yang bentuk-bentuk diamond, ada bentuk-bentuk kotak, ada yang jadi kotak apa, ada yang ya bundar-bundar, bits-bits gitu. Terus pokoknya you cast your resin, terus construct with that. Gitu. Jadi fix shape resin moldnya itu orang lain yang udah desain, not you. Itu the last measure. Atau bisa juga kamu freehand, jadi moldnya itu free, cuman pakai kayak plastik mika atau apa, kamu tuangin resin di sana, terus ya itu jadi modul kamu itu, gitu ya, tuangan yang organik, dan dari situ kamu construct. Itu juga another last resort kalau mau tetap dapat nilai ya. Jadi bikin kayak gitu. Terus ada twist baru, kalau kamu emang bisa ketemu sama somebody else, kerjasama ya, dengan aman, tanda kutip, soalnya sekarang lagi naik lagi Omicronnya. Jadi kalau kamu dua-duanya trust each other, mau kerjasama, itu bisa modul-modulnya kalian combine, 2 orang combine dengan modul kamu dan modul A gitu ya. Terus dijadikan satu produk atau tadi 3 dimensi. Ya, itu jadi another new twist. Ini kayak ngajarin kamu gitu. Kamu mungkin dari awal udah ada visinya, bentuknya bakalan pakai begini, atau dikasih another twist di mana kamu mesti kayak readjust your design, dibikin a new design. Soalnya cara kamu jadi desain produk designer rata-rata kayak gitu juga sih, mikir kadang-kadang. Apalagi kalau mau create something yang inovatif, mesti pikir out of the box. Tiba-tiba ada kayak unsur-unsur yang out of your control gitu, atau kamu campurin ke dalam, malah bisa create things yang lebih interesting dan lebih inovatif. Ya. Jadi kalau kamu ada siapa yang mau kamu kerjasama with, dan kamu rasa bisa hasilnya lebih menarik dan lebih lebih bagus gitu, by working together, mixing your modules together untuk create satu barang, go ahead, boleh ya. Produknya aku cuman suggest waktu itu jadi another mood lamp gitu. Soalnya kalau kamu mainin resin modul yang transparan, paling indahnya biasanya tetap dikasih sinar somehow gitu, di involve sinar dari mana gitu, ada dari matahari atau dari external light atau apa yang kamu incorporate di dalam, itu biasanya hasilnya paling indah ya. Tapi nggak harus gitu. Jadi juga produknya nggak harus jadi lampu lagi gitu. Ya, boleh apa aja. Tapi ya pikirin itu, keindahannya tetap bisa dapat. Ya. Jadi boleh barangnya itu sculptural aja, permainan keindahan, komposisi, nirmana. Bisa juga ada fungsinya. Jadi jewelry, jadi lampu, jadi apa, terserah kamu. Oke. So far ada pertanyaan nggak? Sir, boleh nggak kalau misalkan one module is from resin, terus another is some other material, jadi kayak kombinasi dari ada resin dan ada modul yang terbuat dari bahan lain? Boleh di mix. Oke. Dulu sih ada juga yang coba-coba itu, yang kalau di luar kan banyak tuh yang kayu dipecahin, dirobek gitu, kayu dipatahin, terus bagian sisanya di replace dengan resin gitu. Itu dulu sih ada sih yang bikin kayak gitu, jewelry.
Oh, ini juga kalian boleh mulai lagi main-main ininya sembari castingnya ya. Pikirin juga nanti setelah yang UTS kelar, ada 1 minggu itu bebas pakai resin tapi bebas gitu. Jadi bikin anything you want. Ya mungkin dari modul yang kamu udah buat gitu ya, atau kamu lagi ini within these 2 weeks bikin lagi modul baru, terserah. Tapi pokoknya bikin sesuatu yang bebas gitu, yang kamu mau. Mungkin ini lebih ke arah mungkin kayak kamu lagi bikin resinnya tuh mikirin kayak, oh aku sebenarnya mau explore ini juga nih dengan resin. Dan dari dulu aku curious atau apa. Ya, jadi kamu coba bikin juga. Jadi pikirin itu juga. Habis UTS pokoknya ada tugas bebas resin. Yang ini aku bikin bonus aja deh. Ya, jadi kayak kalau kamu mau jadi bonus point, do it. Tapi kalau kamu udah rasanya overwhelmed, jadi ada waktu resting time for one week after the UTS. Ya, tapi itu keep in mind bahwa itu aku ada itu juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi mix media boleh. Ya. Bahan apa lagi ya yang bisa dimasukin? Mika warna, ya mika warna kalau kamu potong kecil-kecil gitu bisa dimasukin ke dalam. Kalau kamu mau bikin sesuatu yang kayak kotak-kotak doang gitu ya, sebenarnya pakai kardus pun bisa. Jadi kardus kamu bikin kotak, asal kamu selotip seluruh permukaannya, itu juga bisa di casting ke resin, biasanya bisa lepas juga. Ya, itu another tips yang kalau kamu udah desperate. Atau tempat-tempat yang bekas buat mainan gitu ya, kalau kamu beli itu yang press mold. Kalau kamu beli kayak Tamiya apa figure-figure kan biasanya ditutupin plastik yang transparan di luarnya. Nah itu plastik itu sebenarnya kan termoplastik. Jadi bisa aja sih kamu panasin pakai heat gun sampai dia agak soft, terus kamu drip kemana gitu bentuk sesuatu jadi kontainer gitu ya. Nah itu bisa juga resinnya dituang sana di casting. Tapi ya perhatikan gara-gara kalau kamu pakai yang polyurethane kan keluarin heat. Jadi waktu dia lagi ngeset, panasin plastiknya kadang-kadang distorsi. Sedikit gara-gara dia termoplastik. Jadi dia agak distorsi. Tapi hasilnya bisa dipokat sih, nggak nempel. Kalau kamu takut banget sama barang yang nempel, bisa juga beli itu spraynya. Ada namanya silicone mold grease atau degreaser atau mold release. Ya, spray mold release. Biasanya juga silicone base, jadi kayak silicone oil sprayernya. Kalau nggak punya itu, terus kamu perlu sesuatu yang kayak bisa bantu mold release juga, bisa pakai Vaseline juga sih mestinya. Vaseline gitu. Tapi kalau kamu punya mold itu benar-benar yang silikon mold, mestinya sih nggak ada masalah, pasti lepas sih mestinya. Resinnya nggak nempel sama silikon mold biasanya. Ya. Kecuali kalau kamu itu pakai mold yang lain-lain lagi. Clay pun sebenarnya bisa. Jadi clay kamu tekan gitu untuk dapetin bentuk itu, kamu tuang resin juga oke. Another big no-no, resin itu jangan dicampur air. Jadi misalnya silikon kamu kotor habis kamu casting terakhir, terus kamu cuci pakai air, terus masih ada moisture gitu ya, masih ada bits of air di dalam. Waktu kamu tuang lagi, kalau dia kecampur sama air, resin, this is true usually for polyurethane ya, aku nggak tahu yang lain, aku nggak pernah coba yang pakai yang lain. Tapi kalau polyurethane kecampur sama air, dia jadi sangat bubbly gitu ya, jadi kayak froth putih. Terus biasanya nggak mau ngeset, atau ngesetnya lama banget. Jadi selalu lengket-lengket, teki-teki, keras-keras teki-teki gitu, tapi kayak froth, kayak putih-putih, nggak bening lagi. Ya. Jadi hati-hati kalau ada air tuh lap kering dulu terus di heat gun apa biar clean, nggak ada moisture. Ya. Kalau mau di-include liquid di dalamnya, biasanya juga orang nggak cuma pakai air, maksudnya pakai some kind of oil, yang oil yang nggak react atau nggak dissolve the resin. Tapi mesti eksperimen juga sih apaan. Ya, apaan. Oke. Ada tips lagi kalau resinnya udah mulai mengental sendiri gitu, kayak udah tua,
Kan dia kadang-kadang resinnya tuh kalau kamu nggak pakai lama, dia tambah lama tambah kental, walaupun nggak ditambahin katalis gitu ya. Kalau yang UV resin ya nggak boleh kena matahari pokoknya. Kalau kena matahari dia bisa ngeset sendiri, botolnya seluruhnya solid. Kalau yang polyurethane resin tuh kadang-kadang kalau kamu belinya batch 2 atau apa, di salah satu videonya ada tipsnya dia campurin thinner. Diaduk-aduk pakai thinner sampai jadi agak liquid lagi, terus baru bisa dicampurin katalis dan musinya ngeset. Tapi aku sendiri nggak pernah coba ya. Jadi ini kayak last result aja. Kalau kamu takut banget ya mendingan beli baru sih resinnya yang masih bagus. Silikon juga sama. Silikon katanya juga ada kimia-kimia lain yang bisa kamu beli untuk nyampur silikonnya supaya dia lebih encer atau apa gitu. Jadi sebenarnya sih produknya banyak banget gitu ya. Kalau kamu mau spend the money, mau explore, banyak ada produk-produk lain yang ngebantu untuk ngelakuin ini gitu. Terus resin juga waktu kamu lagi casting biasanya kan salah satu masalah yang gedenya itu bubble. Keluar masih waktu di mix kan kayak nge-trap bubble nih. Jadi waktu kamu tuang ya biasanya castnya ada bubble-bubblenya di dalam. This is mostly true for the polyurethane, gara-gara dia ngesetnya kan cepat. Jadi bubble-nya ke-trap. Kalau yang lama-lama gitu yang kayak Lycal 24 jam atau yang lain yang lebih panjang waktunya, jadi bubble-nya masih bisa ada waktu naik. Ya. Nah itu juga ada kimianya, bisa kamu jualin, bisa dibeli juga, di mix ke resin kamu untuk lessen the bubble. Kalau kamu nggak mau pakai gini-gituan, bisa dibantu heat gun. Jadi habis dituang, di heat gun supaya bubble-nya rise, terus dipecah-pecahin bubble-nya di permukaannya. Ya. Atau di tap supaya bubble-nya naik setelah tuang. Provided masih liquid ya. Kalau dia udah mulai kental sih biasanya udah nggak bisa, pasti ke-trap bubble-nya. Kalau aku sendiri sih bubble-nya I don't really mind gitu. Biasanya aku malah suka kalau ada bubble. Tapi ya that depends on your vision of what your final product will be. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dengan lihat yang itunya, mold kamu, hasil mold kamu. Tadi ada chat, siapa chat? Steven. Hilang ya. Ya, oke deh kalau gitu kita lanjut ke siapa nih tadi? Gaby Marlin. Kinaya ada Kinaya? Ada, Sar. Oke. Aku Bisa minta kamu tolong kasih lihat? selfie share screen ya, Sar. Iya, silakan. Ini punya aku, Sar. Aku kemarin ada banyak yang failed sih. Jadi kayak cuman ini sama yang satunya itu yang berhasil. Failednya itu karena aku tuh terlalu nenggelamin buat yang bentukannya itu. Jadi dia kayak masuk semua. Terus ini yang agak berhasil. Terus juga aku silikonnya aku pakai timbangan 100 gram, terus katalisnya aku pakai 3 gram. Gitu, Sar. Ada juga sih aku buat yang lain, cuman belum kering, Sar. Soalnya aku baru buat subuh tadi. Terus masih kayak belum kering gitu. Oke. Kalau yang masuknya ke dalam sih tetap bisa dipakai sih sebenarnya. Jadi selama kamu silikonnya bisa kamu bedah. Jadi kayak ditarik, di cutter gitu. Cutternya tapi agak zigzag. Nah setiap pokoknya asal dia bisa dibuka. Itu bisa di cutter gitu ya, Sar? Iya, bisa. Bisa dipotong. Oh, oke. Mungkin perlu 2 orang. Coba. Jadi bisa di cutter, di release gitu. Terus ya kamu cari bagian mana yang bisa kamu lobangin untuk tuang resinnya. Potong aja, cutter juga bikin lobang. Masih bisa dipakai sebenarnya. Ya. Oke, nanti saya coba cutter itu. Oke. Ya udah. Oke. Sip. Oke. Thank you, Sar. Ya, sama-sama. Marcella, gimana Marcella?
Ada Sir, progress. aku sekarang lagi proses pembuatan modulnya. Nanti aku submit. Oke. Iya, Sir. Oke. So, Mei, gimana Mei? Ada Mei nggak di sini? Mei nggak ada ya? Oke. Norin tadi udah. X Putri. Halo Putri. Putri juga ada. What happened? Steven, mau Steven dulu. Silakan Steven. Siapa yang belum dan mau ini? Rafael deh, Rafael kayaknya belum ada ya. Rafael Kuase. Oke. Shelly. Iya, Sir. Tolong share result kamu gimana? Aku masih sama yang kayak kemarin. Kan kemarin aku udah buat ininya duluan. Oke. Ini nggak ada masalah. Udah kelihatan, Sir. Oke, udah kelihatan. Silakan. Ini yang kemarin itu. Udah aku coba kerasin juga. Ya udah, itu resinnya ya mulai main-mainin tuh warna-warnanya ya. Oke, Ada pewarna resin yang bisa dipakai itu pastel warna. Pastel warna kamu kerok kan jadi bubuk. Nah bubuknya itu dicampur ke resinnya ya bisa buat ngewarnain juga. Oke, Sir. Benang, kapas juga bisa. Kalau lagi beli pewarna resin ya atau lagi pakai pewarna resin selalu start with very little amount. Ya. Soalnya kalau dia little bisa kamu mesti tambahkan, kalau kamu udah kebanyakan udah nggak bisa dikurangin, itu susah banget. Ya, jadi selalu mulainya dengan dikit dulu, lebih dikit yang dari kamu rasa kamu perlu, terus baru di build up kalau kurang. Itu nada tip dari aku. Oke, Sir. Thank you. Oke, sama. Ya udah ya, kalau nggak ada siapa lagi nggak masih mau asistensi? Kalau nggak nanti aku lihat aja pokoknya di Teams. Kalian submit aja ke Teams, ya, atau ke WhatsApp atau ke ini. Beberapa sih tadi aku udah lihat ya. Chen Xin punya aku udah lihat, Felicia udah. Anybody ada pertanyaan lagi nggak? Udah jelas ya ininya ya, tugasnya. Kemarin-kemarin juga ada yang kayaknya ada satu yang plannya itu udah ada otomatanya. Silakan sih ya, kalau kamu mau terusin itu. Jadi kamu punya 3D produknya udah bisa ada pergerakan-pergerakan gitu. Silakan aja sih ya. Itu mungkin kamu dapat ada apa kayak latihan dulu untuk yang berikutnya nanti project setelah resin ini. Kita bakal mulai main-main ke yang automata dan mobile-mobile. Jadi sekarang juga boleh kalian kalau lagi ada waktu-waktu senggang mulai nyari-nyari tentang automata, mekanisme cara bikin automata itu gimana ya. Mulai pikir-pikirin apa yang lucu-lucu yang bisa kamu buat. Kalau yang di project automata itu nantinya aku maunya apa ya, penilaiannya tuh lebih kayak kompleksitas sama storyline kali. Gimana kamu create something yang menarik dengan
Soalnya otomata itu biasanya kerjanya yang lucu-lucu gitu, ada kayak karakternya. Jadi kamu kayak cara mikir kamu tuh agak kayak musik kayak director. Ada berapa karakternya ngapain untuk interact dan create this naratif atau story. Ya. Jadi kalian udah boleh sering-sering ngeliat tentang otomata. Produknya udah nggak harus Nirmana lagi, jadi itu boleh kayak bener-bener. Kenapa Project Automata? Ya itu untuk kayak ngelatih pemikiran kalian aja, gimana mulai bikin pergerakan-pergerakan dalam produk supaya bisa produknya lebih pemikiran kamu lebih starting to be more complex gitu. Kalau bikin produk yang lebih kompleks banyak parts-nya, moving parts dan lain-lain, otak kamu mulai terlatih untuk mikir ke arah sana. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan gitu aja dah hari ini ya. Jadi yang kalau udah kelar bisa submit ke ini, ke ada WhatsApp, email, atau Teams. Terus kalau ada pertanyaan ya silakan WhatsApp aku, saya nanya ya. Kalau enggak ya udah lanjutkan ya. Pokoknya waktunya tadi aku bilang 2 minggu. Plan your own time, pokoknya kelarin all the modules done by 2 weeks. Kalau kamu mau kerja sama ya udah mulai saling TikTok-TikTokan untuk how to arrange working together. Ya. Stay safe, yang ini lagi Omicronnya lagi menggila lagi naik-naik semuanya. Jadi kalau kamu emang masih belum sering minum vitamin D, zinc, itu udah mulai untuk meningkatkan kamu punya antibody juga. Ya. Terus kalau kamu emang udah bisa dapetin booster, aku saja sih dapetin deh injection boosternya. Oke. Terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Thank you, sir. sir.